Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya tentang al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan tidak akan bisa hilang, tidak akan bisa rusak dengan sebab wujudnya keraguan. Ya. Daliluha minal hadis, daliluha minal hadisi qad sabata fi muslimin wa ghairi qad sabata. Kaidah ini diambil dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya, yaitu tentang kondisi orang sholat yang bimbang, ragu terhadap jumlah rakaat. Ya, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla asalasan am arba'an falyatrah syakka wal yabin alama staiqona. Itu dasar daripada kaidah yang berbunyi al-yaqinu la yuzallu bisyakki. Min turuqin adidatin fadul khulu jamil abwabi kama qad asalu. Ini diriwayatkan oleh banyak sekali rawi-rawi yang sikoh, rawi-rawi yang adil. Nah, kemudian yang dimaksud dengan al-yaqinu la yuzallu bisyakki, kenapa tidak menggunakan al-i'tiqad? Ya. Karena antara i'tiqad dan al-yakin itu ada perbedaan. Ya. Kalau namanya al-i'tiqad itu adalah qad yakunu bi aqdil qalbi dunal yakin wa qad yakunu ma'ahu. Ya. Kalau i'tiqad itu bi aqdil qalbi, yaitu diikat oleh hati atau bersama dengan hati dalam membenarkannya. Tetapi al-yakin tidak. Makanya bahasanya tadi qad yakunu bi aqdil qalbi dunal yakin wa qad yakunu ma'ahu. Jadi i'tiqad itu terkadang bi aqdil qalbi itu diikat oleh hati, atau wa qad yakunu ma'ahu, i'tiqad itu membenarkan bersamaan dengan hati. Itu namanya i'tiqad. Saya mengatakan at-tasdiq. Sedangkan al-yakin itu adalah sesuatu atau pengetahuan yang dihasilkan dari nadrun wal istidlal. Itu adalah yakin. Ya, sehingga ketika Anda itu misalkan sholat ini jumlahnya 3 atau 4, maka nggak boleh hanya sekedar terus aku yakin 4, nggak bisa. Harus dengan disertai nadrun wal istidlal. Itu namanya al-yakin. Hanya dalam satu kitab mengatakan al-yakin al-ilmu al-hasil an-nadrin wastidlal. Ya. Wal yakin fauqal ma'rifah. Loh, yakin itu adalah kemakrifatan yang paling tinggi, ya. Ad-dirayah wa akhwatiyah. Karena apa? Karena keyakinan ini kebenarannya itu dengan disertai adanya nadrun, angen-angen, berpikir, wal istidlal, dan mengambil satu dalil. Misalkan Anda ini sholat, kemudian idza syakka ahadukum fi sholatihi, Anda sholat kemudian ragu ini sudah 3 atau 4, maka tidak boleh hanya sekedar aku tak yakin 4, tidak bisa. Itu bukan masuk ranah al-yakin. Al-yakin itu adalah mengambil istidlal, harus mengambil yang sedikit. Ya, sesuai dengan cabang kaidah au fil qalili wal kasiri humilal qalili hasbama tasola. Kalau yang menjadi permasalahan ragu itu adalah sedikit dan banyak, maka yang diambil adalah sedikit. Kenapa kok diambil yang sedikit? Karena kalau sedikit maka itu akan diyakinkan dan diyakini kebenarannya. Contoh orang itu kan 3 atau 4. Ketika Anda ngambil 4, ya, ketika Anda mengambil 4, ya kalau 4, ternyata kalau 3, berarti Anda kan masih hutang 1. Tapi kalau kita ini misalkan ambil yang 3, maka dari segala arah kita benar. Ketika kita mengambil 3, umpamanya saja hakikatnya itu benar 4. Ya, benar 4. Itu kan tetap kita ini 3 tidak salah. Namanya lupa. Berarti kan kurang 1. Kalau dia itu 3 berarti kurang nambah 1. Ya. Misalkan itu 4, ya, kemudian kita 3, kan tetap aman 3 ini, dan 4 itu akan terlampaui.
Sehingga misalkan secara hakikatnya 5, ya, maka nanti ditambal dengan sujud sahwi. Tapi masalahnya ketika Anda ngambil 4, ternyata posisi hakikat sholat Anda itu cuma 3, berarti kan kurang 1. Paham nggih sampean nggih? Itu namanya nadrun wal istidlal. Mari takoni judul tok nulis nyambung insyaallah sampean pinter. Takoki judul tok bingung berarti yang lainnya wallahu alam bishawab itu aja. Ya. Ya. Kita bahas tentang cabang kaidahnya. Yang pertama adalah al aslu baka'u makana ala makana. Ya, lengkapnya min dzalikal aslu baka'u min dzalikal aslu kama baka'u ala makana. Ya. Min dzalikal aslu kama stabana baka'u makana ala makana. Yang pertama dalam cabang kaidah al yaqinu lazalu adalah hukum asal itu dikembalikan pada apa? Pada ketetapan yang sebelumnya. Contoh ada orang yang sudah wudu. Setelah itu dia bercengkrama sampai dia terjadi keraguan. Apakah saya ini sudah ngentut, sudah melakukan perkara yang membatalkan wudu atau belum? Maka dikembalikan pada hukum asalnya. Hukum asalnya adalah sudah wudu. Maka nanti al asru baka'u makana ala makana berlaku dalam hal ini. Sehingga tetap dikatakan suci. Loh, ini adalah merupakan hikmah daripada kita belajar kaidah. Misalkan kita sudah wudu. Kita yakin sudah wudu, tapi sing diragokno iku wis ngentut napa dereng. Maka dikembalikan hukum asalnya. Berarti masih punya wudu. Tapi kalau misalkan dia itu sudah wudu atau belum, maka dikembalikan hukum asalnya. Wa haitsu masyakka mrun hal fa'ala aula fal aslu annahu lam yaf'ala. Kalau yang dilakukan itu sudah atau belum melakukan, maka fal aslu annahu lam yaf'ala. Berarti dia belum melakukan. Itu sebenarnya undang-undang dalam fikih. Contoh ada perempuan yang mengatakan salamtu nafsi ilaika min waqti kadza. Seorang istri bilang kepada suaminya, ya, saya ini telah memasrahkan diri saya kepada kamu min waqti kadza, mulai dari tanggal sekian-sekian. Ternyata suaminya fa'angkaro. Suaminya itu tidak mengakui. Hanya suami itu tidak pernah mendengar itu. Terjadilah percekcokan, terjadinya perselisihan. Sehingga dalam hal ini diatur oleh kaidah, kalau ada kasus seperti itu maka fal qaulu yang diterima harus pendapatnya suami karena li'annal asla adamut tamkin. Ya, muni aku pasrah karo gurung si dhisik mana? Ya belum. Karena dikembalikan pada hukum asal. Saya itu kamu tuh belum pernah memasrahkan diri pada saya. Kok kamu bilangnya begitu? Kecuali nanti ada laus atau ada bayinahnya. Itu beda. Hukumnya itu beda. Sama dengan kasus al-isyad la yunqadu bil isyad nanti. Isyad pertama enggak boleh dirusak oleh isyad yang kedua, ya. Kecuali nanti ada mukhalifu syar'i atau yang lainnya itu nanti boleh. Bagi qadhi atau mustahid kedua itu merusak atau menasakh hukum yang pertama. Nah, setelah itu ada kalanya wal aslu fi ma'asal imah bara'atu dhimma yadal himmah. Kemudian ada kalanya ketika ada orang yang melakukan atau terjadi perseteruan antara ada tidaknya tanggungan. Misalkan begini, malak tukahu antarudda alaihi. Saya memberikan sesuatu kepadamu, nanti kamu juga harus memberikan kepada saya. Dia bilang kepada si penerima bilang begitu. Kamu dulu kan pernah saya kasih tahu, saya memberikan barang ini, kamu juga memberikan suatu barang lain kepada saya. Intinya aku ngkai kowe yo, ngkai. Ternyata yang si penerima itu ingkar fa'angkaro, maka wal qaulu qauluhu. Maka yang diterima adalah orang yang menerima. Enggak, kamu enggak bilang begitu. Kamu cuma kasih barang ke saya saja. Enggak ada kalimat saya harus memberikan kepada kamu. Maka yang dimenangkan adalah orang yang menerima. Kenapa? Wal aslu bara'atu dhimmah. Orang itu hukum asalnya adalah lepas atau bebas dari tanggungan. Paham ya? Nah, kemudian sama tadi kasusnya, wahai tu masyakkam run hal fa'ala au fal aslu annahu lam yaf'ala. Ketika keraguan itu terjadi pada perkara yang
dilakukan atau belum, maka yang diambil adalah fal aslu annahu lam yaf'ala. Contohnya apa? Hal taraka al kunut am ata bi. Maka nanti fayasjudu li anal asla tarkal kunut. Jadi misalkan dia itu waktu sujud rakaat kedua itu ragu, saya tadi sudah kunut atau belum, maka yang diambil adalah belum kunut. Karena fal aslu annahu lam yaf'ala, dia itu belum. Maka fayasjudu disunahkan untuk melakukan sujud sahwi sebagai tanda dia itu belum kunut. Ya. Kemudian tadi aufil qalili wal kasiri hummil alal qalili hasba ma ta'asala. Kalau misalkan keraguan itu terjadi pada jumlah bilangan sedikit atau banyak dalam sholat, maka yang diambil adalah sedih. Berbeda dengan masalah muamalah fil qardi. Gak boleh Anda misalkan begini, saya punya hutang 1 juta atau 100.000 ya, gak boleh ngambil sedikit 100.000, karena nanti nggak bisa tercover. Ketika Anda misalkan mengambil 100.000 ternyata hakikatnya 1 juta, lo kue golek selangan nang di nang akhirat, kan nggak bisa logikanya. Tapi kalau ambil yang paling banyak maka tercover semuanya. Misalkan diambil 1 juta, maka yang lain akan tercover, akan misalkan 100.000, biasa susah sangat saya ujian nih. Nah, itulah yang namanya al yakin al ilmu al hasil an nadrin was tidlalin. Itu. Paham ya? Ya, yakin itu tadi katakannya. Setelah yakin ada namanya don. Setelah don ada namanya syak. Setelah syak ada namanya waham dan seterusnya. Ya. Kemudian kata kami maqadul asl adam fa di furu ayaji wa maqaddam. Ketika keraguan itu dalam hal wujud atau tidak, maka dikembalikan lagi hukum asalnya, yaitu belum wujud. Contoh ada orang pemilik modal, yang satu menjalankan modal. Pemilik modal bilang begini, Pak, bulan ini berapa keuntungannya? Si amil yang mengelola modal itu bilang bulan ini tidak ada keuntungan. Ketika terjadi percekcokan, pemilik modal nggak terima, nggak mungkin nggak ada keuntungan. Rame, nggak punya bukti dua-duanya, maka yang dimenangkan adalah orang yang mengelola modal. Karena li'annal asla ada murribhi, karena hukum asal itu tidak ada keuntungan. Ono untung karo gane untung, hukum asale dhisik endi? Tidak ada untung. Dah, kemudian saya lanjutkan. Wal aslu fil hadis ya yuqaddaru bi aqrabiz zaman fima kurira. Ketika yang diragukan itu adalah tentang perkara yang baru, perkara yang wujudnya baru, maka adalah diiktibarkan atau tentukan pada waktu yang paling dekat. Contoh lauro amanian walam yadkur ihtimalan walam yaktur ihtilaman. Kowe iku waktu gawe sarung gawe celono dilalah suatu ketika tahu lho iki manine kapan iki aku mimpi basah. Syaratnya harus dipakai sendiri lo ya. Bukan berarti seperti anak pondok itu. Sarungi istirok, celonoi istirok. Sehingga kita nggak berlaku itu. Yang berlaku ini ketika celana sendiri dipakai sendiri, sarung juga dipakai sendiri. Kemudian suatu ketika dia melihat ada bercak mani. Nah, walam yadhkur ikhtilaman, dan dia nggak ingat sudah kapan dia mimpi basah. Maka lazimahu al-huslu, dia wajib mandi. Wa i'adatu kulli sholatin shallaha min naumatin min akhiri naumatin namaha. Ketika dia seperti itu maka wajib mandi dan mengulangi sholat yang sudah dilakukan dari tidur yang paling akhir. Misalkan zuhur atau asar. Asar itu katene sholat sarungan dadak lho, kok enek blentong-blentong. Apa iki? Aku kok gak eling mimpi basah. Maka orang ini wajib mandi. Ya, wajib mandi. Kemudian nanti mengulangi sholatnya yang sudah pernah dilakukan dari mulai tidur yang paling akhir. Misalkan tidur marisa, berarti sing dikodoi berarti subuh karo zuhur. Asari rek jene waktu dikodok, diadai. Rek sudah selesai berarti kodok waktunya. Paham ya? Itu seperti kalau sak. Tapi misalkan gini, belentong-belentong itu gak kena diumbah. Wah, aku dengis mandi kok. Beda itu, Mas. Itu berarti Anda yakin kalau Anda sudah mandi. Hanya saja belentongannya gak iso hilang. Mau kerok gak kena. Nah.
Sing wedok-wedok kudu ngerti ya. Sing wedok-wedok kudu ngerti. Ya, soalnya Sayyidah Aisyah yo pernah ngerok manine Kanjeng Nabi yo tahu, tapi yo ora wajib, bener, Mbak. Lah, putri orang perempuan itu juga keluar mani, bukan laki-laki saja. Keluar mani. Utok. Dalam Fathul Wahhab itu ada klasifikasi maniul mar'ah wa maniur rajul. Wong lanang ku ya ngono kuwi wis. Ambune ya rek jek teles ambune kaya roti jeladrenan, rek wis garing kaya ndok puwuk. Ya. Yes. Itu seperti itu. Jadi diambil dari waktu yang paling dekat. Kemudian ada lagi wal asru fil asyalibaha illa indala lil hasri dalilun kubila. Segala sesuatu makanan apapun lah itu hukumnya boleh kecuali ada dalil nas yang mengharamkan. Ya. Beda dengan konsepnya Abu Hanifah. Wal aslu fil asya at-tahrim. Ya. Illa indala lil ibahah. Jadi kalau Imam Abu Hanifah itu segala macam apa yang ada di bumi itu haram kecuali ada nas dalil yang mengharamkan. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak, terbalik. Ya. Itu seperti itu. Kemudian ada lagi kadza yuqalu ala sufil abdo al-hadru mutlaqan bila difai. Verjine wong wedok iku secara hukum asalnya adalah mutlak haram. Haram. Jenenge verjine wong wedok iku haram. Hukum asal lho. Kecuali kalau nanti ada akdun nikah. Ketika dia sudah terjadi tamlek. Tamlek itu membeli budak. Berarti kan boleh dikumpuli. Ya. Kalau ada nikah boleh. Tapi hukum asal secara mutlak adalah haram. Contoh ketika terjadi keraguan. Ada orang atau misalkan saya sebagai majikan menyuruh si A membeli budak yang telah saya tentukan sifatnya. Kowe tuku budak sing ayu, sing langsing, sing aduhai, sing montok dan semacamnya. Lah, saya nyuruh si A itu. Kemudian si A membelikan. Sebelum menyerahkan kepada saya budak itu, ternyata dia mati di tengah jalan. Maka dalam kasus ini, budak yang sudah dibeli oleh wakil tidak boleh langsung saya kumpuli. Karena hukum asalnya adalah haram. Kenapa? Karena ada keraguan, ada ihtimal. Apa? Ada dua ihtimal. Yang pertama, yo rek iku diduku krono atas nama aku. Tapi kalau dituku krono atas nama wakil, itu maka hukumnya gak boleh. Makanya opo-opo aja gampang diwakilno wong. Apa maneh nikah diwakilno wong. Bahaya. Delok bojone ayune koyo ngono, itu ternyata dirabi dhewe. Ndak menggunakan sihot wakalah, tapi menggunakan sihot qabil tu nikah wa tazwijah bil mahal madun. Selesai Anda, enggak punya apa-apa, enggak dapat apa-apa. Sama seperti kasusnya budak tadi, kalau misalkan ada bukti nota ini pembelian atas nama muwakil, siapa apa. Tapi misalkan tidak ada bukti, nggak ada laus, maka muwakil majikan ini nggak boleh serta merta langsung mengumpuli budaknya. Karena budak ini belum tentu dibeli secara wakalah, tapi iso-iso dibeli secara pribadi. Maka namanya kadza yaqul aslu fil abda al hadr mutlaqan bila difa. Itu seperti itu. Nah, sekarang yang berikutnya, sajane ojo wae, enek 3 bab. Kowe ya ora mungkin semangat ya. Ada 3 bab. Ada ta'arud fil aslaini, ada ta'arud fil dhahir wal asli, ada tadi yang ditanyakan tentang apa namanya? Pengecualian itu, fawaidun wa rubamal yakinu zawalu bisyakki yastabinu. Nah, terkadang keraguan itu bisa merusak adanya keyakinan. Ya, seperti itu, Mbak. Ya. Nah, yang berikutnya adalah wafil kalami asil haqiqah razaqallahu ala taufiqah. Ketika adanya suatu lafaz yang di situ ada 2 arti secara hakikat dan majaz, maka yang diambil adalah secara hakikat hukum asalnya. Contoh orang bilang idza waqafa ala auladi lam yadkhul waladu walad fil asah. Kalau misalkan ada orang mengatakan bahwa ini saya wakafkan kepada anak-anak saya, maka kata-kata aulad ini
ketika terjadi ihtimal, ketika terjadi keraguan, maka yang diambil adalah arti syarah hakikat, yaitu apa? Waladus sulbi, yaitu anak kandung. Sehingga ketika bilang aulad, maka hanya khusus anaknya, tidak boleh keturunannya. Contohnya waladul walad, anaknya anak putu. Ini nggak masuk itu, nggak masuk. Karena apa? Karena dia secara hakikatnya tidak termasuk anak, dia termasuk putu. Betul loh. Ya, umpama enek keraguan iki jane aulad iki sing diwakafna sapa? Maka diambil hakikat. Ya, contoh kasus seperti itu. Dia itu dulu bilang ini diwakafkan kepada anaknya. Maka anak-anaknya ya anak-anak itu gak oleh putu. Ngoten lho, nggih. Kecuali ala auladi summa waladihi summa itu baru. Sama juga ketika ada orang yang sumpah. Ya, sumpah. Ahlifu la yaqulu ahlisyab. Saya bersumpah tidak akan makan kambing ini. Tidak akan makan ini. Maka falam yahnas aklula baniha wa nataijiha. Orang ini tidak bisa dianggap menerjang sumpahnya ketika yang dikonsumsi adalah susunya atau anaknya. Karena hakikatnya kambing itu ya dagingnya. Bukan susunya, bukan anak-anaknya. Dari enek wong sumpah gak mangan kambing iki, berarti yang dimaksud hakikatnya adalah dagingnya kambing, tidak termasuk susu dan nataij. Apa nataij itu? Anak-anaknya. Ya, paham ya? Nah itu. Selesainya jam kedua itu jam berapa tuh? Oh, suwi. Saya tunjukkan satu aja ya, contoh dari pertentangan antara hukum asal dengan hukum zahir. Ya. Hukum asal dengan hukum asal, nah, kita bahas kan hukum asalnya. Kemudian terjadi pertentangan dengan hukum zahir. Ya. Wal aslu wal zahiru fil hukmi mata ta'arada fa fi tafsilun atah. Ya. Wal aslu in mujarrad ihtimali aradahu rajih bi jasmil qali. Warajihid zahir jazman in ghada li sababin nusiba syar'an musnada. Lah ini contohnya gini. Ketika hukum asal dengan hukum zahir itu terjadi perselisihan, terjadi pertentangan, ya toh, maka ditafsil. Wal aslu in mujarrad ihtimali aradahu. Rajih. Kalau misalkan nanti hukum asal itu tidak ada ihtimal dengan hukum zahir, maka yang dimenangkan adalah hukum asalnya. Ya, hukum asalnya. Contoh gini. Lau syakka asalla salasan amarban roji al aslah. Karena tidak ada ihtimal hukum zahir. Ya, ketika ada orang yang ragu antara jumlah 3 atau 4, maka yang diambil adalah 3, hukum asal yang diambil. Wa huwa as-salasah. Ya. Tapi ketika nanti warajihid zahira jazman in ghoda, ketika nanti terjadi satu pertentangan dan yang lebih kuat adalah hukum zahir, maka hukum asal nggak boleh dipakai. Contoh begini, syahadah adlaini, persaksian 2 orang. Fa innaha tufidu adzanna wa ya'malu biha bil ijma. Wala yang dzurila asli bara'atid dhimmah. Adanya persaksian 2 orang adil. Nah, persaksian 2 orang adil ini adalah memberikan faedah keyakinan dan dzon. Dan dia boleh mengamalkan syahadah bil ijma, syahadah bil adla ini dengan dasar ijma ulama. Dan tidak boleh dia itu memandang aslu bara'atid dhimmah. Aslu bara'atid dhimmah. Contoh ini Mas. Gampangan ini. Enek wong di tanggungan. Gitu, enek duwe wong tanggungan. Otomatis hukum asale kan lek mau kudu dibalekno nang ngene baratul dhimah. Wong iki gak duwe tanggungan. Gitu. Paham nggih? Ternyata ada 2 persaksi adil, maka enggak boleh dia mengembalikan baratul dhimah. Karena 2 saksi adil ini memberikan penguatan dan faedah yang kuat, sehingga hukum asal tidak berlaku. Paham nggih? Hukum zahir iku hukum sing ketok nyoto, Mas. Disaksekno wong loro kan ya luwih kuat toh. Itu namanya
pertentangan antara zahir dan asal yang lebih kuat zahir. Sehingga hukum asal yang harus dikembalikan pada bara'atudz dzimmah maka tidak diberlakukan. Harus kembali pada hukum yang benar-benar nyata. Wong sing nyeksekno berarti luwih kuat, maka diambil hukum zahir tadi. Dong napa mboten? Dong ya. Jadi ora oleh lu jarene kaidah wal aslu fi ma asla imma bara'atudz dzimmah. Lho kuwi lho ana saksine to cung. Sehingga ndak bisa itu tetap kembali pada hukum asal karena itu lebih kuat. Apa penguatnya? Fa in hatu fidu adzanna wa ya'malu bi bil ijma'. Lho itu. Atau hukum zahir itu dikuati oleh urf adat sehingga hukum asal itu nggak bisa kuat, sehingga nggak boleh dipakai. Contoh begini, air yang mengalir minal hamam, air yang mengalir dari pemandian, kowe ngerti waduk, kowe ngerti kolam renang lho. Pak padusan loh, itu mengalir. Fayuh kamu binajasatihi, itu dihukumi najis. Kenapa? Litiradil adat bil baul fi, rata-rata wong ki mesti ngoyo nang ngene kelam kono. Sehingga ada penguat dari hukum adat. Gimana hukum asalnya ketika kita ini misalkan ya ada air yang banyak yang mengalir gitu ya. Kita ketika nggak tahu ini najis apa tidak, maka dihukum asalnya. Hukum asalnya berarti hukum najis kan? Hukum asal. Tapi karena ada indikasi dari hukum adat, maka zahir pun harus dimenangkan. Adate apa? Adate wong ku mesti ngoyo nang ngene kolam litirati adat bil baul. Rata-rata wong ngadus nang ngono mesti nganggo ngoyo. Maka fayu kamu binajasatihi. Maka ora oleh kowe ngomong, "Wah, dosa niki suci apa nglitiradil adat bil baul kok." Nah, ini yang mari adus itu tetap suceran, tetap adus. Pun itu ada berbagai contoh seperti itu. Nah, satu lagi biar ngerti aman. Contoh pertentangan hukum asal. Tadi kan tentangan hukum asal dan zahir. Sekarang dua hukum asal. Cek pinter didik lah. Cek pinter didik. Senajan mahasiswa iku yo tetep kudu ngaji ngene iki. Aja nggur SKS karo nilaine tok iku gampang, paling nomor 17 kuwi. Sing penting kuwi. Terjadi ta'arud fil aslaini. Maka bagaimana? Maka farajihil aqwa. Kamu harus mendahulukan dan memenangkan asal hukum asal yang lebih kuat. Farajihil aqwa. Contoh gini. Enek wong kondisi impoten. Ya. Idza idda'a al-anin al-wat'a fil muddah. Ya. Wa huwa salimudz dzakar wal unsayain. Ana wong ngaku-ngaku. Wong kondisine iku impoten, ngaku-ngaku tau jima bojone dalam suatu masa. Lah, orang anin itu adalah orang yang normal zakarnya, normal pentolurune atau pelire. Kowe ngerti ya sing wedok ya, wis ngrungokno tok ae. Jadi pringsilane iku ya normal, zakariku ya normal. Maka fal qaulu qauluhu qat'an. Maka orang yang impoten ini bisa dibenarkan. Padahal kondisi ini impoten kan. Ya. Kan hukum asalnya kan dua-duanya hukum asal, tapi mana yang kuat? Ya, hukum asal yang pertama, ma'anal asla adamul watni. Wong impoten iku hukum asale gak mungkin iso jima to. Wong mulungker terus. Gitu. Enggak iso intisar. Enggak iso tegang. Gitu. Kemudian li'anal asla baqaun nikah. Hukum asalnya dia itu adalah tetap nikah. Maksudnya pernikahannya sudah lestari, pernikahannya sudah menetap. Waktu dido bidzahirin anna salima dzalika la yakunu aninan fil ghalib. Dua hukum asal ini yang salah satunya kuat. Apa kuatnya? Karena dia itu dikuatkan oleh hukum zahir. Ya, wa quwatul asli bi adidin hasala min dhahirin al ghairi. Salah satu di antara hukum asal itu lebih kuat daripada yang lain.
Ya ternyata salah satu di antaranya penguat itu adalah hukum dohir. Apa penguatnya? Waktu tidak bidohirin anna salima dzalika la yakunu aninan fil ghalib. Bahwa orang yang normal dakarnya itu berarti secara ghalibnya tidak impoten. Paham ya? Itu hukum dohir lho, hukum dohir sing ketok. Rata-rata nyun sewu dakar iku utuh normal pelire yo enek iku berarti ora impoten. Sehingga ada dua hukum asal. Apa hukum asalnya? Wong impoten siji hukum asalnya gak iso jima. Gitu. Terus wong impoten mang ternyata sudah menikah. Hukum asalnya dua. Nah, sudah pernah menikah, artinya dia sudah menikah. Yang kedua, dia itu tidak bisa jima. Nah, dua hukum asal ini ternyata diperkuat. Diperkuat dengan apa? Diperkuat dengan hukum dohir, yaitu orang yang selamat zakarnya, orang yang utuh zakarnya berarti umumnya orang itu adalah tidak impoten. Sehingga pengakuan orang itu mengatakan bahwa dulu pernah menjima istrinya ini dibenarkan. Soporu biyen niku tahu napa? Nah, tahu normal. Alhamdulillah kapan-kapan kok terus bukan opo kaget tapi ora ro aku ya. Terus. Terus begini, satu dari contoh tadi pengecualian kaidah ini adalah begini. Fawaidun warubamal yakinu zawalu bisyaqi yastabinu. Wa dzaka fi ma sarim nu hasrah tuhka anil adbinil qasi fi ma dzakara. Kemudian ditambahkan oleh Imam Nawawi wazada fi anawi iddah kadzalika subgiu zada ba'da. Ditambahkan Imam Nawawi. Contohnya apa? Ada 11 macam masalah yang mana keraguan itu bisa menghilangkan keyakinan. Wis tak cukup situ ae, Mas. Engko sing 10 dolaran dhewe. Pelajaran dhewe. Soale jam ketiga, lu kosong tak jam ketiga? Udan, diterus napa ora? Udan nggih. Pengecualian ragu itu bisa menghilangkan keyakinan. Yang pertama, lau syakka musafirun awasola baladahu aula la yajuzu lau atarakhus. Ketika ada musafir, ya ada musafir yang melakukan perjalanan pulang. Lah karena dia ini kondisi gelap malam, dia ini ragu. Perjalanan ini sudah nyampe ke daerah saya atau belum. Maka keraguan seperti ini bisa mempengaruhi keyakinannya. Tidak bisa dikembalikan kepada hukum asal. Sehingga orang ini faila yajuzu lahu atarakhus. Dia enggak boleh mengambil kemurahan. Dia enggak boleh untuk melakukan jama' atau qasar. Itu keraguan yang bisa menghilangkan keyakinan. Terus ada orang itu pakaiannya badannya kena najis, tapi dia itu nggak tahu tempatnya, maka nanti harus dibasuh semuanya. Dibasuh semua. Pomo namanya nggak pakaian, biar tahu kena darah, tapi lali darahnya manggonan dia. Maka seperti ini nanti harus membasuh secara keseluruhan. Membasuh secara keseluruhan. Contoh mustahado al-mutahayyiro juga begitu ya. Perempuan yang haid kondisinya mutahayyiro, bingung. Maka nanti puasanya suruh puasa 2 bulan berturut-turut dan melakukan puasa 12 hari. Itu wanita mustahado mutahayyiro. Ya, karena tidak bisa itu cuma ada ulama yang mengatakan bahwa wanita yang mustahado mutahayyir itu yang membingungkan kalau disuruh puasa seperti itu sangat keberatan sekali. Sehingga ada ulama yang mengkiaskan perempuan yang mustahado mutahayyir itu diposisikan seperti wanita perempuan yang mubtadi'ah ghairu mumaizah. Jadi enteng. Ya. Pun kayak saya pegel kuliah. Ada lagi entengnya kan, Mbak? Sudah selesai semua. Oh, hebat tadi ya. Jadi langsung bisa tercover semuanya. Dah, Al-Fatihah.